Hai anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai bab 2 mempelajari teks eksplanasi. Nah, seperti yang Ibu pernah sampaikan, di dalam mempelajari teks eksplanasi ada 4 indikator pencapaian yang harus kita pelajari secara menyeluruh. Nah, 4 indikator ini, indikator pencapaian pertama, indikator pencapaian kedua, sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan hari ini Ibu terkhusus menjelaskan mengenai indikator pencapaian yang ketiga. Apa itu indikator pencapaian yang ketiga? Yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan apa itu strukturnya dan apa itu kebahasaannya, silahkan dibuka buku paketnya halaman 62. Buku paket kita masih yang ini ya, seperti biasa yang orange. Oke, silahkan dibuka halaman 62. Kalau sudah dibuka semuanya halaman 62, lihat kembali video berikut. Nah, di dalam indikator pencapaian ketiga yang berjudulkan menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, berarti ada 2 yang harus bisa kalian ingat nantinya di akhir pembelajaran ini, yaitu struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ada berapa sih struktur dalam teks eksplanasi? Ada yang tahu? Atau siapa di sini yang sudah pernah mendengarkan, mempelajari mengenai struktur dan kebahasaannya? Kalau di antara kalian sudah ada yang mengerti dan memahami serta mempelajari struktur dan kebahasaannya, bagus, sudah ada pedoman kalian, sudah ada pondasinya, tinggal memperhalus lagi, lebih mengingatnya kembali. Tetapi jika belum mengetahui sama sekali struktur dan kebahasaannya, mari kita pelajari secara bersama. Nah, untuk struktur teks eksplanasi itu ada 3. Ingat ya, ada 3, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi kalau misalnya di internet, mungkin kalian ingin mencari perbandingan atau mencari sumber referensi lain, ketika di internet menyajikan ataupun aplikasi lain menyajikan lebih dari 3 ataupun kurang dari 3, itu tidak benar. Yang secara umumnya teks eksplanasi memiliki struktur sebanyak 3. Seperti yang kalian lihat pada buku paket halaman 62, di situ sudah tersaji strukturnya. Ya kan? Ada 3, yaitu identifikasi fenomena, yang kedua proses kejadian, dan yang ketiga yaitu ulasan. Nah, masing-masing ketiga ini memiliki nama secara umum yang bisa atau yang paling sering mudah diingat oleh siswa. Nah, yaitu yang pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena memiliki nama lain yaitu sebagai pernyataan umum. Yang kedua yaitu proses kejadian tadi kan. Nah, nama lainnya itu adalah deretan penjelas. Yang ketiga, ulasan yang disebut juga interpretasi. Nah, inilah 3 struktur teks eksplanasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi ada identifikasi fenomena, ya kan? Yang nama lainnya adalah pernyataan umum. Dari namanya identifikasi fenomena, berarti anak-anak sekalian, kalian nanti harus bisa menentukan, menemukan, ataupun menetapkan fenomena yang ada di dalam teks tersebut. Nah, identifikasi fenomena tadi Ibu katakan merupakan nama lain dari pernyataan umum, di mana pernyataan umum ini letaknya di awal, ya kan? Paling atas, tidak pernah di bawah dan tidak pernah di tengah. Untuk pernyataan umum sendiri, dia memiliki kata kunci seperti adalah, merupakan, iyalah, yakni, yaitu, dan sebagainya. Itulah dia. Jadi anak-anak sekalian sangat mudah menentukan identifikasi fenomenanya berada di mana ataupun pernyataan umumnya di mana. Nah, di sini coba lihat, di dalam pernyataan umum ini dia berisikan tentang latar belakang kejadian. Nah, latar belakang kejadian ini bisa nanti fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, fenomena apa saja itu? Fenomena alam, sosial, budaya, dan sebagainya. Untuk saat ini, fenomena apa yang sering terjadi? Untuk saat ini masih kita alami, yaitu fenomena alam, ya kan? Tentang virus corona yang sering terjadi.
yang belum terselesaikan. Nah, untuk lebih memahami kalian mengenai struktur ini, silahkan dibuka buku paket halaman 59. Silahkan dibuka. Kalau sudah dibuka buku paketnya halaman 59, nah di situ tertulis ataupun disajikan contoh teks eksplanasi yang berjudulkan Gempa Aceh. Ini akan kita pelajari ataupun kita bahas secara saksama. Nah, di buku paket ini untuk pernyataan umumnya, siapa yang bisa menjawab di mana letak pernyataan umumnya? Ya, pintar sekali. Untuk pernyataan umumnya pastinya letaknya di awal ya kan? Nah, untuk pernyataan umum dimulai dari kata gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh sampai dia penghabisan paragraf pertama. Itulah pernyataan umum pada teks gempa Aceh ini. Paham ya? Jadi dia masih menjelaskan latar belakang kejadian tersebut. Nah, gempa di sini masuk dia ke dalam fenomena alam. Jadi yang dibahas pada teks eksplanasi ini yaitu tentang fenomena alam. Paham ya sampai di sini? Kemudian Ibu lanjut. Setelah ada struktur yang pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Yang kedua, strukturnya adalah proses kejadian ataupun kata lainnya deretan penjelas. Tetapi sebelum ke contoh kita, di sini proses kejadian ataupun deretan penjelas dia terbagi menjadi dua. Apa itu? Bisa dilihat ya pada layar. Di situ ada kronologis dan penyebabnya. Kronologis yaitu kejadiannya, kemudian yang kedua itu penyebabnya, penyebab dari kejadian tersebut. Nah, untuk bagian struktur yang kedua ini sangat mudah ditemukan. Caranya mudah sekali. Bagaimana caranya? Ya, betul sekali. Untuk proses kejadian dan deretan penjelas pasti nanti dimulai dari penghabisan. Maksudnya setelah penghabisan pernyataan umum, bagian yang bawah itu sudah termasuk ke dalam proses kejadian ataupun deretan penjelas. Jadi coba kita perhatikan contoh yang berikutnya. Nah, di sini masih gempa Aceh ya. Di sini coba lihat teksnya mulai dari mana untuk menyatakan proses kejadiannya atau deretan penjelasnya. Ya, betul. Mulai dari paragraf kedua yang berbunyikan gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter sampai dia ke paragraf ke berapa? Paragraf yang ini. Paragraf kedua dari bawah. Bisa dilihat sampai dia nanti bunyinya dari mereka adalah para nelayan. Itulah deretan penjelasnya ataupun proses kejadiannya. Jadi di dalam itu terdapatlah kronologisnya, terdapat pula lah penyebabnya. Jadi penyebab gempa itu dijelaskan juga pada deretan penjelas. Bisa ya sampai di sini? Bisa ya dipahami? Kalau misalnya masih kurang dipahami, silahkan nanti berkomentar di kolom Google Classroom-nya. Kemudian Ibu lanjut. Bagian yang ketiga struktur teks eksplanasi yaitu penutup ataupun tadi Ibu katakan ulasan. Nah, ulasan di situ memiliki nama lain yaitu interpretasi. Di dalam ulasan ini dia bersifat mengomentari. Nah, ataupun bagian penutup atau nama lainnya juga yang paling sering diingat yaitu simpulan. Jadi bisa nanti kalian lihat pada contoh masih gempa Aceh, buka halaman 60 ya. Di bagian akhir, di paragraf yang paling terakhir itu adalah bagian penutupnya, bagian interpretasinya. Jadi letaknya itu di akhir ya, untuk penutup ataupun simpulan ataupun yang disebut ulasan maupun interpretasi. Bisa ya anak-anak sampai di sini? Jadi sangat mudah untuk memahami struktur pada teks eksplanasi. Jadi struktur pada teks eksplanasi juga memiliki persamaan dengan teks yang sebelumnya. Apa teks sebelumnya? Yaitu teks prosedur. Di mana letak persamaan mereka? Yaitu pada bagian urutannya. Ada pernyataan umumnya, kemudian kalau di teks prosedur dia disebut memang namanya itu tahapan-tahapan ya. Tapi kalau di struktur teks eksplanasi yaitu
deretan penjelas. Kemudian kalau di teks prosedur itu disebut sebagai penutup ataupun simpulan. Kalau di struktur teks eksplanasi disebutlah itu ulasan atau interpretasi. Disitulah letak persamaan mereka. Persamaan yang kedua gampang sekali. Di bagian yang pertama paling atas itu adalah letak pernyataan umumnya. Yang kedua itu bagian isinya. Kalau dia di teks prosedur tadi Ibu sebut yaitu tahapan-tahapan, sedangkan di dalam teks eksplanasi yaitu proses kejadian ataupun deretan penjelasnya. Kemudian di bagian akhir kalau dia di teks prosedur yaitu simpulan ataupun penutup, sedangkan kalau di teks eksplanasi yaitu interpretasi ataupun ulasan. Itulah dia. Jadi mereka memiliki kesamaan. Nah, perbedaan mereka bisa nanti dilihat dari segi isinya. Kalau misalnya teks prosedur itu berisikan tahapan-tahapan di sini dia masih menggunakan poin-poin di dalamnya, misalnya satu campurkan ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, atau memang bisa dinarasikan. Sedangkan kalau di struktur teks eksplanasi itu wajib dia narasi. Jadi ingat ya, teks eksplanasi dia dituliskan dalam bentuk narasi, tidak bisa dialog. Oke, itulah perbedaan dan persamaan dari struktur teks eksplanasi. Bisa ya anak-anak sampai di strukturnya. Kalau bisa Ibu lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kebahasaan teks eksplanasi. Nah, untuk kebahasaan teks eksplanasi berbeda dengan kebahasaan pada teks prosedur. Kebahasaan teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, dia menggunakan konjungsi kausalitas. Yang kedua, dia menggunakan konjungsi kronologis. Dan yang ketiga, menggunakan keterangan waktu. Apa sih masing-masing pengertiannya? Dan apa sih kata kuncinya? Nah, di sini Ibu akan sajikan. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Seperti yang kalian lihat pada layar, konjungsi kausalitas yaitu konjungsi yang memiliki pengertian kata hubung. Konjungsi itu kata hubung ya, yang digunakan untuk menghubungkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu. Jadi prosesnya di sini dia menyatukan, menghubungkan. Nah, kata kunci yang sering muncul bisa menjadi kata kunci bagi anak-anak sekalian, yaitu kata sebab, karena, oleh karena itu, kemudian oleh sebab itu, kemudian sehingga. Itulah kata kuncinya. Bisa ya sampai di sini? Kemudian konjungsi kronologis. Nah, konjungsi kronologis pasti sudah sangat berbeda dengan kausalitas. Konjungsi kronologis, dari kronologis berarti kejadian, ya kan? Jadi fungsi dari kronologis ini yaitu menghubungkan, yang berfungsi mengurutkan peristiwa dari klausa pertama. Nah, di sini konjungsi kronologis hanya terdapat pada kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk koordinatif. Ini dia. Kita masuk ke kata kuncinya. Ingat, kata kuncinya di sini yaitu kata kemudian, lalu, setelah itu, akhirnya. Itulah konjungsi kata kunci dari konjungsi kronologis. Kita masuk ke contoh. Di sini Ibu ada menyajikan contoh. Contoh yang pertama. Perhatikan, di situ ada 2 klausa. Klausa yang pertama yang mana? Iya, betul. Ini klausa yang pertama. Kemudian uap air mendingin. Nah, kemudian menggumpal membentuk awan. Supaya klausa pertama ini bisa berhubungan dengan klausa yang kedua ini, mereka harus menggunakan kata hubung di tengahnya, ya kan? Apa itu kata hubungnya? Yaitu kata kemudian. Coba perhatikan. Kemudian uap air mendingin. Kemudian menggumpal membentuk awan, ya kan? Ini dia kata kuncinya. Kemudian perhatikan contoh yang kedua. Komentar tersebut menyulut reaksi mahasiswa. Kemudian mereka protes. Itu kan klausa pertamanya ini, klausa keduanya ini. Nah, untuk menghubungkan klausa dengan klausa yang pertama,
Gunakanlah dia kata kunci lalu. Kata konjungsi kronologisnya itu adalah kata lalu. Bisa ya sampai di sini? Jadi tidak sangat sulit untuk bisa menentukan mana konjungsi kausalitas, mana konjungsi kronologis. Bisa ya anak-anak? Kalau bisa, Ibu lanjut kemudian yang bagian ketiga. Di bagian ketiga ini dia menggunakan kata keterangan. Kata keterangan di sini memiliki arti kata keterangan yang dipergunakan untuk menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan ataupun peristiwa dalam kalimat yang diutarakan ataupun yang dituliskan. Nah, kata kunci dari kata keterangan waktu ini yaitu kata hari ini, kemudian besok, kemudian sekarang, di pagi hari, baru-baru ini, pernah, segera, dan masih banyak lagi. Nah, jadi masing-masing ini memiliki ciri khas di dalamnya. Kalau kata keterangan tadi itulah kata kuncinya, kalau dia konjungsi kronologis itu tadi yang Ibu jelaskan kata kuncinya, dan konjungsi kausalitas juga berbeda. Jadi ingat untuk kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi hanya ada 3, yaitu konjungsi kausalitas, kronologis, dan kata keterangan. Tidak sulit ya untuk mengingat struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke anak-anak, itu saja materi yang ingin Ibu sampaikan ke anak-anak sekalian. Semoga bisa diingat struktur dan kaidah kebahasaannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan share di Google Classroom, Ibu akan jelaskan kembali, ataupun jika ada yang ingin diskusikan, silakan disampaikan. Nah, sekian materi Ibu hari ini. Silakan anak-anak sekalian mencatat poin-poin terpenting, karena di akhir pembelajaran Ibu akan menagih catatannya. Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.